Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada para pembicara dan para peserta pelatihan pencegahan stunting untuk dokter di layanan primer. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astri Paramarta Putri. Saya yang akan menjadi moderator pada acara pelatihan hari ketiga ini. Baik, sebelum kita mulai, demi kelancaran acara hari ini, mari kita awali hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, bagi peserta nanti yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom yang nanti akan dibacakan oleh moderator saat sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang kedua, terkait absensi, nanti akan dibagikan link absensi di kolom chat Zoom pada saat sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Diharapkan untuk seluruh peserta bisa mengikuti acara hari ini hingga akhir. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kembali untuk pelatihan daring besok akan dimulai pada pukul 1 WIB seperti hari ini. Seluruh materi hari ini akan kami rekam dan akan kami upload di akun YouTube kami, yaitu Iluni FKUI 97. Kepada seluruh peserta juga dapat memfollow akun media sosial kami, seperti di Instagram, Facebook, ataupun juga YouTube, seperti yang tertera di layar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara hari ini terlebih dahulu. Untuk acara hari ini, acara pembukaan telah kita lewati bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman, kemudian pembacaan CV pembicara, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi hari ketiga dengan topik Antenatal Care oleh Dr. Hendrianto, Mars SP-KKLP selama 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan video sponsor dan presentasi oleh Bapak Napiri, selaku perwakilan dari pihak sponsor. Setelah itu akan ada sesi tanya-jawab atau diskusi, dan akan diakhiri dengan penutupan dan foto bersama seluruh peserta dan pembicara. Baik, mungkin sekarang izinkan saya untuk mengundang Dr. Hendrianto, Magister Rumah Sakit Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, sebagai pembicara hari ini yang akan membawakan topik antenatal care. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Untuk CV Dr. Hendrianto, beliau lahir di Lampung, kemudian beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997. Beliau juga lulus dari Magister Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2007. Dan beliau juga sebagai spesialis kedokteran keluarga layanan primer di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2021. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi dan peserta mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari beliau. Untuk Dr. Hendrianto, dokter, waktu dan tempat kami persilahkan dokter untuk memulai materinya selama 40 menit, dokter. Ya, terima kasih Ibu Astri. Mohon bantuannya di share screen nanti dari Ibu Astri ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sejawat dan teman-teman semua kalian dari Belu ya. Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan pelayanan antenatal care terpadu di khususnya di layanan primer.
Saya Dr. Hendrianto, lanjut. Nah, bagian dari kebijakan kesehatan dan angka penurunan angka kematian ibu, beberapa pilar dalam keselamatan ibu yang terkait dengan keluarga berencana, kemudian bagaimana melakukan pelayanan kehamilan secara aman, kemudian bagaimana persalinan itu dilakukan secara bersih dan aman, bagaimana peran PONEP dan PONEK. Kemudian, nah ini merupakan dasar bagi setiap ibu ya untuk mendapatkan hak-haknya pemenuhannya di layanan primer. Lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui dari data angka kematian ibu dari tahun 2020, 2024 perencanaan dari Kementerian Kesehatan diharapkan di tahun 2024 terjadi penurunan angka kematian ibu maupun angka kematian neonatus kita. Lanjut. Apa ya kita perlu pahami bersama, pelayanan antenatal care ya yang terpadu itu yang dimaksud adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan ya secara keseluruhan sejak masa konsepsi hingga sebelum ya dimulainya suatu proses persalinan yang dilakukan secara komprehensif, artinya menyeluruh dan berkualitas, diberikan kepada seluruh ibu hamil oleh tenaga kesehatan yang terampil. Lanjut. Apa yang menjadi tujuan umum dari antenatal care yang dilakukan secara terpadu ini? Ya, agar seluruh ibu hamil yang mendapatkan pelayanan tadi, pelayanan pemeriksaan kehamilan secara komprehensif dan berkualitas tadi, ya selama menjalani kehamilan, mereka mendapatkan pengalaman yang bersifat positif ya, melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, sehingga ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi ibu hamil selama masa kehamilan sampai masa persalinannya sebagai perempuan, istri, dan ibu. Lanjut. Apa yang menjadi tujuan dari antenatal care yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh tenaga kesehatan ya, kolaborasi antara seluruh tenaga kesehatan melalui suatu tim asuhan antenatal, yaitu agar terlaksananya antenatal care ini secara terpadu mulai dari konseling ya, asupan gizi pada ibu hamil, bagaimana juga persiapan untuk konseling KB-nya dan pemberian ASI. Kedua, terdapat terlaksananya dukungan emosi dan psikososial ya, pada ibu hamil sejak kontak pertama dengan tenaga kesehatan ya, sesuai dengan kompetensi klinis ya, dan interpersonal hubungan yang baik antara pemberi pelayanan dan pasien. Kemudian ketiga, agar setiap ibu hamil itu mendapat pelayanan antenatal care secara terpadu minimal 6 kali selama masa kehamilan. Kemudian terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin, ya, kemudian dapat dilakukan suatu deteksi ya apabila ada kelainan atau penyakit atau gangguan yang diderita ibu hamil secara sedini mungkin, sehingga jika diperlukan rujukan tidak terjadi kelambatan dalam penanganan di tingkat rujukan. Kemudian tujuan berikutnya dilaksanakannya tata laksana sehingga terkait temuan dari kelainan atau penyakit pada ibu hamil bisa dilakukan secara dini ya, dan bila diperlukan tadi saya katakan perlu kita rujuk ya, sesuai dengan sistem rujukan yang ada saat ini. Lanjut. Indikator yang ingin kita capai dalam antenatal care secara terpadu ini, kita harapkan kunjungan K1 kita ya, kalau kita bekerja di fasilitas kesehatan primer, kita mengharapkan K1 murni kita maupun K1 akses kita itu capaiannya cukup baik ya. Kemudian terjadi kalau hal itu dilaksanakan di bukan paskes,
kita harapkan minimal kunjungannya ada 4 kali ya, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3, atau pada fasilitas kesehatan yang memiliki sumber daya yang cukup, minimal dilakukan kunjungan antenatal care itu selama 6 kali. 1 kali pada trimester 1 dan sebaiknya oleh dokter, dikonsulkan ke dokter, kemudian 2 kali pada trimester 2, 3 kali pada trimester 3, dan pada trimester 3 kita lakukan konsultasi atau pemeriksaan oleh dokter. Lanjut. Ini sangat penting sehingga indikator-indikator ini nanti harus kita perhatikan dalam kita melakukan antenatal care, terutama bagi para pemegang program di Paskes, baik Paskes pemerintah maupun Paskes swasta. Lanjut. Apa yang menjadi standar dari pelayanan antenatal care secara terpadu ini? Kita menggunakan prinsip 10T. Pertama, kita timbang berat badan, ya, ukur tinggi badan ibu hamil, dan jangan lupa juga ukur tekanan darah. Kemudian nilai status gizi, adakah anemia, ya, kemudian lilanya bagaimana, ya, di bawah 23,5 cm atau lebih, ya. Kemudian ukur tinggi puncak rahim ataupun uterus sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian tentukan presentasi janin dan DJJ ya sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian lakukan screening, ya, screening status imunisasi tetanusnya bagaimana, T2 sudah minimalkah, dilakukan pemberian vaksin tetanus 2 kali minimal, kemudian apakah juga dilakukan screening terkait dengan triple eliminasi untuk hepatitis B, HIV, dan sifilis. Ketujuh, screening eliminasi sebaiknya triple eliminasi dilakukan pada trimester pertama. Kemudian pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet diberikan selama masa kehamilan dan dicatatkan dalam buku KIA. Kemudian tes laboratorium, ya, tadi untuk triple eliminasi, ya, kebutuhan klinis lainnya. Kemudian tata laksana sedini mungkin kasus sesuai dengan kewenangan yang ada di Paskes primer. Dan apabila itu memerlukan rujukan, dilakukan rujukan segera ke dokter obstetri, ginekologi agar mendapat penanganan lebih lanjut. Kemudian kita lakukan konseling dan temu bicara dengan pasien serta keluarganya. Jangan lupa keluarga harus kita libatkan dalam kita melakukan konseling ibu hamil. Ini sangat penting sehingga kita memahami konteks keluarga secara menyeluruh dan kesiapan sumber daya yang ada di keluarga dalam menyiapkan persalinannya nanti, dan bagaimana kalau ada tanda-tanda bahaya selama masa kehamilan, dukungan keluarga sudah siap secara dini, ya. Ini sangat penting buat kita sehingga ibu hamil itu kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan yang dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya. Dan ini umumnya kita berikan stiker ya pada ibu hamil itu, stiker P4K, perencanaan pencegahan komplikasi pada kehamilan, ya, itu kita berikan sehingga kita tahu siapa kalau terjadi pendarahan, ya, siapa donornya, ya, kemudian nanti kalau perlu evakuasi, ya, semua sudah siap ya berdasarkan data-data yang dicatatkan di buku KIA maupun pada stiker yang ditempelkan di rumah pasien berupa stiker P4K. Ini sangat penting sehingga betul-betul ibu hamil kita nanti bisa ditangani dengan baik. Lanjut. Teknik pemeriksaan antenatal terpadu ini secara umum ya, pertama kita lakukan anamnesis dilakukan secara baik ya. Kalau ada keluhan dicatatkan dengan baik, bagaimana riwayatnya secara umum, kemudian riwayat persalinan terdahulu ya, sehingga ini menjadi dasar kita untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik umum ya. Secara umum ya, kalau di fasilitas kesehatan mungkin kita juga melibatkan tim asuhan ya, dari dokter umum, bidan, perawat ya,
Kalau perlu kita kolaborasi dengan kompetensi lainnya. Kemudian lakukan pemeriksaan obstetrik, ya, mulai dari pemeriksaan luar sampai pemeriksaan dalam jika dibutuhkan sesuai usia kehamilan, pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan, ya, sesuai dengan kasus. Kemudian jangan lupa imunisasi, ya, dan pemberian suplemen, ya, pemberian Fe, pemberian asam folat, ya, dan suplemen lain yang dibutuhkan. Kemudian KIE-nya. Nah, sebaiknya KIE ini juga melibatkan keluarga, ya. Sehingga sejak dini kita memiliki kesamaan dengan keluarga ya, terkait temuan hasil antenatal care. Lanjut. Nah, bagaimana pelayanan persalinan nanti kita harapkan ya sesuai dengan regulasi yang kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan ya, minimal kalau dia level 1 itu pelayanan tanpa penyulit ya, itu ya di puskesmas atau vaskes primer lainnya ya. Kalau dia dengan penyulit ringan itu bisa dilakukan pada puskesmas yang mampu PONET ya. Level 3 dan selanjutnya itu mungkin dikerjakan di fasilitas rujukan atau tingkat lanjut. Lanjut. Ini kita dalam konteks ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana keterpaduan pelayanan antenatal care yang akan kita lakukan di fasilitas kesehatan yang memiliki sumber daya yang cukup. Lanjut. Konsep pelayanan antenatal care terpadu ini hal-hal yang harus diperhatikan antara lain ya kita melibatkan juga dengan tim asuhan yang melibatkan ahli gizi misalnya ya. Gizi kalau di puskesmas mungkin ada tenaga gizi klinis ya atau gizi program ya agar kehamilan itu berlangsung sehat. Kita memberikan konseling terkait dengan kebutuhan asupan nutrisi baik mikronutrien maupun makronutrien, berapa banyak kebutuhannya ya sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian kita juga melakukan deteksi dini masalah penyakit dan penyulit atau komplikasi kehamilan ya. Ini penting sekali nanti makanya pada saat anamnesis ini harus digali secara lebih dalam ya. Apakah pasien punya penyakit jantung, hipertensi, bagaimana dengan kehamilan sebelumnya, sehingga kita sudah bisa mengantisipasi penyulit atau komplikasi yang mungkin terjadi pada proses kehamilan dan persalinannya nanti. Ya, kemudian kita sudah mulai menyiapkan persalinan bersih dan aman, merencanakan antisipasi dan persiapan secara dini untuk melakukan rujukan ya, termasuk nanti di buku KIA kita harus catatkan juga sistem pembiayaannya bagaimana ya, apakah memiliki pesertanya memiliki kartu JKN ya atau dari jaminan kesehatan daerah atau pembiayaan lainnya. Kita perlu catatkan sehingga tidak menjadi kesulitan nanti dalam hal kita melakukan rujukan. Ya, kemudian ketersiapan sumber daya kita ya, bidang-bidang yang terampil untuk PONET ya, untuk penanganan pasien yang komplikasi ya selama melakukan proses rujukan. Kemudian perlu juga diperhatikan untuk melakukan penataran kasus ya dan rujukan cepat dan tepat waktu, kapan waktu yang tepat kita untuk merujuk, kemudian melibatkan ibu dan keluarganya. Jadi segala informasi hasil pemeriksaan dan keputusan klinik harus dikomunikasikan pada ibu, keluarga, terutama suami ya. Dan kita juga berperan aktif untuk menyiapkan dan kesiagaan ya perlunya sehingga pasien merasa nyaman bahwa kita sudah menyiapkan dengan baik ya apabila terjadi penyulit atau komplikasi. Lanjut. Sebentar. Nah ini beberapa hal yang perlu tadi yang saya jelaskan ya, Mbak. Mungkin nanti kita akan pada pemeriksaan ibu hamil, kita akan menemukan ibu hamil dengan komplikasi masalah kebidanannya ya. Kemudian mungkin juga kaitan dengan masalah gizi atau dia memiliki resiko ya, resiko lebih lanjut ya. Kemudian yang kita harapkan ya ibu hamil yang sehat ya sehingga sampai persalinannya pun berlangsung aman. Kemudian tapi kita juga mungkin tidak menampik kita akan menemukan ibu hamil dengan penyakit tidak menular misalnya. Nah ini bagaimana
hal ini harus kita deteksi secara awal sehingga kita bisa memberikan tata laksana secara baik ya, sehingga tidak penularan infeksi dari ibu ke bayi itu bisa ke janin itu bisa dihindari ya. Kemudian ibu hamil dengan penyakit tidak menular ya, ada diabetes misalnya ya, itu juga harus kita lakukan screening, kita lakukan KIE ya, untuk penanganan lebih lanjut ya. Kemudian ibu hamil dengan masalah gangguan emosional dan gangguan jiwa, ini juga banyak kasus yang kita temui ya, perlu kita antisipasi, kita lakukan KIE ya, kemudian kita berikan tindak lanjut, rujukan lebih lanjut ke penanganan di tingkat lanjut. Hal-hal yang harus kita sampaikan dalam pemberian KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif ya. Kita pertama beberapa hal terkait dengan isi dari materi yang kita sampaikan ya, materinya apa dan isinya apa ya. Antara lain terkait dengan bagaimana ibu hamil nanti menyiapkan persalinan ya, kesiapsiagaan dari pasien dan keluarganya apabila terjadi komplikasi ya. Kita harus sampaikan informasi terkait tanda-tanda bahaya dalam kehamilan ya, persalinan dan nifas. Ini kita sampaikan ya, baik pada kunjungan individual, kunjungan keluarga maupun dalam kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil mungkin kita bisa sampaikan materi-materi terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan yang harus dikenali oleh ibu hamil dan keluarganya. Kemudian persiapan pembiayaannya ya, kadang-kadang pasien sudah ada pembiayaan sistem jaminan ya, kesehatannya JKN-nya sudah ada, tetapi mungkin kebutuhan lainnya ya yang di luar pembiayaan, kebutuhan klinisnya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian tempat persalinannya ya yang terdekat ya, yang teraman buat pasien harus kita perhitungkan. Berikut juga transportasi rujukannya ya. Nanti kalau ada apa-apa harus kita perhitungkan jaraknya ya, kendaraan apa yang akan digunakan ya. Kemudian kesiapan penolong persalinan ya. Kemudian kalau terjadi pendarahan sebagai kasus yang cukup banyak, kita harus sudah siapkan calon donor darah. Oleh karena itu kita perlu lakukan pemeriksaan golongan darah ibu maupun keluarganya sebagai calon pemberi donor darah ya. Kemudian pendamping persalinan ini sangat penting juga ya, peran kader-kader kesehatan ya sudah mendampingi ibu hamil kita. Nah, mungkin juga ada ibu hamil yang kita inapkan sementara di rumah singgah, misalnya ada fasilitas kesehatan di daerah tertentu, disiapkan rumah singgah, di situ ada peran pendamping persalinan ya, menyiapkan suami siaga, jadi siap antar dan jaga apabila terjadi sesuatu. Kemudian sejak masa kehamilan kita juga harus memberikan informasi, edukasi ya terkait inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Ini perannya penting sehingga ibu hamil betul-betul memahami pentingnya pemberian ASI secara dini dan secara eksklusif ya. Ini juga bisa diberikan pada kunjungan individu, keluarga maupun pada kelas ibu hamil ya. Kemudian mungkin jika kita mengharapkan sih rawat gabung ya, namun jika ada sesuatu mungkin perlu dipikirkan rawat terpisah, kemudian ASI itu harus diberikan saja selama 6 bulan minimal ya, tidak diberikan susu formula ya, kemudian pentingnya ASI dan perawatan puting susu harus diajarkan ya oleh tenaga kesehatan, ya oleh bidan, perawat ya, bagaimana perawatan puting susu yang baik ya, kemudian juga dipersiapkan ya untuk penataan keluarga ya dalam hal kita keluarga berencana ya. Perencanaan keluarga berencana harus sudah dimulai sejak masa kehamilan ya. Kira-kira metode apa yang cocok dan diinginkan oleh ibu hamil. Kemudian masalah gizi juga bagaimana kebutuhan ya gizi ya harus diperhitungkan betul buat ibu hamil kita, kebutuhan kalorinya ya, proteinnya berapa ya, kemudian bagaimana dengan anemianya ya, pemberian tablet darah, asam folat ya, dan pemberian garam beriodium ya. Nah, yang sering menjadi masalah kita salah dalam memberikan edukasi ya, misalnya pemberian kalsium apakah baiknya sebelum makan atau sesudah makan. Ya, memang kalsium sebaiknya diberikan adalah kita sebelum makan, jangan sesudah makan. Lanjut.
Uh, Pelayanan antenatal care ya, yang secara terpadu ini mencakup seluruh pelayanan baik yang sifatnya tadi promotif, preventif ya, kuratif dan rehabilitatif ya, yang meliputi keterpaduan dengan kesehatan ibu anak, gizi ya, kemudian pengendalian penyakit menular, dalam hal ini utamanya terkait dengan triple eliminasi, kemudian untuk daerah-daerah endemis malaria ya, atau penyakit-penyakit IMS lainnya ya, atau juga dengan keterpaduan dengan PTM ya, penyakit tidak menular ya, untuk di puskesmas itu ya, tim asuhannya ini kolaborasi ya. Kemudian juga masalah emosional ya, terkait dengan kekerasan selama kehamilan ya, atau kehamilan yang tidak diinginkan misalnya ya, perlu kita gali lebih dalam informasinya sehingga kita bisa memberikan penanganan yang lebih baik dan untuk KIE ya, edukasi, konseling ya, pada pasien, pada ibu hamil, keluarganya dan keluarganya. Lanjut. Setiap tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ya, baik pemerintah ya, maupun swasta, itu kita harapkan dapat memberikan pelayanan antenatal care yang secara komprehensif ya, tidak parsial terhadap ibu hamil, agar dapat memastikan kehamilan itu bisa berlangsung normal, mendeteksi secara dini masalah-masalah penyakit yang dialami oleh ibu hamil, serta melakukan intervensi stimulasi secara adekuat ya, sehingga perjalanan penyakit tidak mengancam proses persalinannya nanti dan tidak mengancam janin maupun ibunya. Mungkin lanjut. Demikian yang secara garis besar terkait dengan antenatal care, khususnya yang saya sampaikan antenatal care terpadu, terutama yang bekerja di layanan primer. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Hendrianto atas pemaparan materinya yang sangat lengkap dan jelas mengenai antenatal care terpadu. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti akan kita bacakan, atau mungkin ada yang mau sharing mengenai permasalahan di antenatal care, juga bisa silahkan nanti bisa bertanya langsung ke Dr. Hendrianto. Baik, mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, PT Virom, OSIK, dan Mofteh yang telah mendukung keberlangsungan acara Disnatalis ke-72 bersama Iluni FKUI 97. Berikut akan kami tayangkan video sponsor dan sedikit materi dari perwakilan sponsor oleh Bapak Napiri. Kepada panitia, dipersilahkan untuk menayangkan videonya.
Boleh tim yang lain ya. Ntar gua keluar dulu deh. Gimana lah tuh? Gue tadi tiba-tiba rambutnya berubah. Rambutnya.
Silahkan Bapak Napiri untuk memulai presentasi. Baik, langsung aja ya dok. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya Napiri dari PT Payrom Internasional. Tindakannya Halo. nama dokter. Iya, saya Napiri dari PT Payrom Internasional. Izin share untuk produk knowledge. Pada siang hari ini saya akan mencoba membawakan produk ultrasound USG, produk buatan PT Payrom Internasional yang sudah AKD dengan nama sonar tipe 2 dimensi. Ultrasound atau ultrasonografi USG ini adalah sebuah bentuk pencitraan medis dengan gelombang suara yang umum digunakan pada bidang kedokteran. Pemeriksaan dengan alat ini tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menyebabkan resiko terpapar radiasi, dan dapat memberikan detail bagian dalam tubuh tanpa membuat suatu sayatan. Payrom Ultrasound Portable 2 dimensi merupakan USG dengan sistem diagnostik ultrasonik digital. Unit sudah menggunakan teknologi canggih seperti PHCI, yaitu Phased Inversion Harmonic Compound Imaging, D-beam, Double Beam Forming, ES3, Space Resistant Imaging, SRA, Synthetic Receiving Apparatus, yang menghasilkan analisis pencitraan gambar yang jelas dan stabil. Untuk USG 2 dimensi produksi Payrom ini untuk aplikasi support yaitu obstetrik, untuk SOP-nya di 3 Agustus aja sih Pak. ada obstetrik, kemudian aplikasi ginekologi, untuk kardiologi, urologi, vaskular, pediatrik, aorta, endovaginal, abdominal difficult, dan abdominal. Adapun spesifikasi dari ultrasound kami merupakan ultrasound 2 dimensi, grayscale digital, kemudian memiliki B mode, 2B, 4B, B plus motion, M mode, dan PW mode. Dilengkapi dengan 8 segmen TGC yang ke-8-nya itu masing-masing dapat disetting secara individual. Monitornya sendiri kami menggunakan 12 in LCD. Kemudian software sudah support untuk pengukuran 11 aplikasi, juga support untuk telemedicine. Sistem dari USG kami sudah dapat mengoptimalkan gambar secara otomatis, baik operasional dengan baterai
backup operasional dengan baterai sekitar 120 menit atau 2 jam. Terdapat 2 transducer, satu paket yaitu dapat 2 transducer. Yang pertama transducer konveks, juga yang kedua transducer transvaginal. Memiliki 2 konektor transducer. Pengukuran standar untuk obstetrik yaitu mengukur GS, CRL, BPD, HC, FL, AC, AFI, EFW, dan BJJ. Karena digital, maka hasil penyimpanan hasil USG sendiri dapat diformat dalam bentuk JPEG, BMP, video, PDF, format CIN maupun DCM, format DICOM. Konfigurasi standar yang dimiliki oleh USG kami terdiri dari unit pertama Varum Ultrasound Portable 2D, layar 12 in TFT LCD, kemudian terdapat 2 konektor transducer, memiliki USB port 2, flash disk 1 piece, kabel holder, dapat sikring juga fuse pengaman untuk backup, paket software pengukuran dan penghitungan terinstall, probe convex 1 piece, probe transvaginal 1 piece, rechargeable baterai 1 piece, kabel power, ultrasound gel 250 ml 1 botol, buku manual, kartu garansi, COO, troli USG, stabilizer, dan printer USB. Berikut kami tampilkan untuk video profil USB-nya.
Maaf Bapak Napiri, ini videonya tidak muncul. Tidak muncul ya, Iya, videonya tidak muncul. Dok? Oh, Atau mungkin bisa sambil ini Pak menjawab beberapa di layar saya pertanyaan. muncul, Dok. Oh muncul ya, di sini tidak muncul Bapak. Oke. Oke, baik, Dok. Yang pertama tadi muncul, Dok. Tidak, nggak muncul, tidak muncul. Mungkin bisa stop share dulu, terus nanti di-share kembali Pak. Naik apa? Masih belum muncul juga Pak. Ya, saya. Orang ini pada Bapak, itu bilang yang dari tadi pasti cuman pas ada saya pada dia Bapak Napiri, cerita itu aja kamu nggak punya saya tanya kalau nggak ada kerjaan kamu soal tenaga isi Bapak Napiri. iya kan aku juga udah tahu sifat dia Mak. Bapak Napiri? Bapak Napiri bisa mendengar suara saya, Pak? Tidak muncul ya, Dok ya? Belum muncul. Mungkin ini bisa sambil menjawab pertanyaan dari peserta, Pak. Ini ada yang bertanya, kira-kira harganya berapa? Kemudian ada harga khusus tidak untuk dokter dan Untuk produk apakah dapat pasti kami juga sudah pelatihannya? masuk e-katalog. Bagaimana, Bapak? Sepertinya jaringannya, Dok, kurang stabil, Dok, di Oke, mungkin bisa nanti di-share dulu ke kami. Mungkin nanti bisa kita share di akhir, Pak. Dua-duanya Bapak mungkin mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari pesertanya yang ada yang tanya ada pelatihan khusus nggak untuk apa pada saat membeli USG tersebut, kemudian harganya berapa dan ada harga khusus tidak untuk para dokter. baik, Dok. Izin info untuk produk kami sudah tayang di e-katalog ya, Dok ya. Kemudian untuk harga kurang lebih untuk paket 2 transducer, kemudian plus troli, stabilizer dan printer itu seharga kurang lebih 123 juta, Dok. Kemudian untuk pelatihan memang sudah menjadi SOP dari perusahaan kami ketika menjual produk itu akan ada pelatihan, Dok. Akan ada pelatihan dari pihak kami nantinya sehingga user bisa memanfaatkan produk secara maksimal, Dok.
Mungkin ada kelebihannya Pak, USG ini dengan ultrasound yang lain mungkin Pak. Iya, untuk kelebihannya sendiri, kalau untuk ultrasound, memang ultrasound tipe yang ini yang kami miliki, ultrasound yang tipe 2 dimensi. Meskipun demikian, kami sebagai pabrikan proses panjang untuk menghasilkan produk dengan berteknologi USG ini, sehingga ada ahli teknologi dari pembuat dari informasi dari luar yang dialih teknologi oleh pabrikan kami, kemudian bagian-bagian yang kita bisa bikin, kita bisa produksi di dalam negeri, kami bikin di pabrik kami. Kelebihannya untuk garansi after sales kami 2 tahun untuk garansi, kemudian ketersediaan spare part kami jamin 5 tahun. Sehingga ketika ada kendala tidak perlu repot, bisa menghubungi kami dan kami jamin untuk ketersediaan barangnya. Oke, baik Pak. Mungkin karena videonya tadi belum muncul, mungkin nanti bisa dikirimkan ke panitia terlebih dahulu Pak, Baik. bisa melalui email, nanti bisa kita tayangkan di akhir. Baik dok. Mungkin nanti juga bisa diinfokan nomor yang bisa dihubungi, mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut ke Bapak, mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau mau disampaikan sekarang Pak. Siap. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf sebelumnya dok, karena ada sepertinya di jaringan juga tadi sempat hang di laptop saya untuk presentasinya. Izin nanti saya share bahan dari presentasi ini ya dok ya. Kalau untuk kontak person bisa langsung menghubungi saya di 0821 9767 7544. Saya siap dan dengan senang hati untuk memberikan informasi lebih lanjut. Seperti itu, dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Nafiri atas presentasinya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan tampilkan videonya di akhir ya Pak. Siap. Terima kasih, dok. Ya. Baik, untuk seluruh peserta, saat ini kita akan melanjutkan ke sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti link absensi akan dibagikan setelah ini di kolom chat Zoom. Diharapkan seluruh peserta untuk mengisi link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mau mengundang kembali Dr. Hendrianto, Dok. Ya, siap. Iya, Dokter. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ya, Dokter. Ini dari Dr. Yuli Rohayati, SPKKLP. Dokter, mohon izin bertanya, untuk pemeriksaan ANC 6 kali, 2 kali dengan dokter, namun puskesmas belum mempunyai alat USG. Jadi inisiatif dari kami menggunakan rujukan BPJS Kesehatan di kehamilan 31 minggu dan 9 bulan untuk cek kehamilan atau ANC. Namun kami terkendala dengan pasien ibu hamil yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan, sehingga untuk pemeriksaan USG tidak dapat kami laksanakan, hanya bisa berkonsultasi dan pemeriksaan seadanya di puskesmas. Mohon masukan dan kiat-kiat agar ANC tetap berkualitas, Dok. Terima kasih, ya. Dr. Yulia ya. Pengalaman ini mungkin juga banyak dialami oleh teman-teman di lapangan ya. Masalah-masalah non klinis ya terkait dengan ekonomi ya. Oleh karena itu kita perlu secara awal ya, sejak kita kontak pertama kita sudah memastikan pembiayaannya. Jadi kita lihat apakah pasien itu memiliki jaminan kesehatan nasional. Kalau tidak punya, harus dicari penyebabnya. Kenapa dia tidak punya? Apakah beliau tidak mampu membayar premi? Kalau tidak mampu, mungkin kita
berikan alternatif lain untuk jam JKN yang disubsidi oleh pemerintah ya, melalui BPJS kesehatan ya. Kita biasanya kita membutuhkan pendamping ya, pendamping. Mungkin kalau pas ke swasta ini agak merepotkan ya. Mungkin untuk pas ke swasta bisa dirujuk ke puskesmas, karena puskesmas biasanya sudah familiar mengurus hal-hal seperti ini ya. Banyak pembiayaan yang bisa kita kerjakan ya, baik melalui BPJS kesehatan yang disubsidi ya, baik subsidi dari daerah maupun pusat ya. Kemudian juga bisa juga memanfaatkan dana-dana dari kementerian, misalnya jam parsal. Ya, pemerintah sudah menyediakan. Jadi memang baiknya kita urus. Poin penting awalnya adalah mengenai data kependudukan. Kebanyakan tidak punya KTP, itu juga susah. Pengalaman kita ya. Ya itulah kita di layanan primer itu urusannya banyak ya, bukan hanya masalah klinis, masalah sosial, ekonomi juga kita yang urusin ya. Jadi kalau jam parsal sekarang itu cukup banyak, bahkan sampai untuk rumah singgah pun sekarang disediakan, didanai oleh pemerintah untuk menyiapkan rumah singgah ya, sebelum misalnya dia mencapai rumah sakit ya yang mungkin jaraknya cukup jauh, itu dibiayai, termasuk keluarganya ya yang mendampingi di rumah singgah, dan pendamping ya kader kesehatan itu dibiayai, transportasi petugas kesehatan juga dibiayai, untuk rumah sewanya pun dibiayai. Atau lagi kita bisa mencarikan dari Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah yang dikelola oleh daerah ya. Ya terakhir ada kita memanfaatkan kemampuan masyarakat di sekitar ya. Mereka mungkin inovasi ya, punya tabungan usalin ya, ini harus didorong ya. Atau bentuk-bentuk pembiayaan filantropi yang lain. Prinsipnya ya, ibu hamil harus ditolong. Ya ditolong, tidak alasan pembiayaan tidak menjadikan kendala mestinya ya. Inilah peran puskesmas sebetulnya, dokter-dokter layanan primer ya. Kita banyak dibantu bidan-bidan kita, bidan-bidan ke desa itu urusannya banyak, sampai ngurusin KTP orang, segala mereka urusan ya. Nah ini yang mungkin Dokter Yulia, jadi ini tantangan terutama buat kita di layanan primer ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Dokter Yulia ya. Yang terakhir ya, memang mau nggak mau kita harus berjibaku ya, mencari sumber pembiayaan ya. Biasanya serahkan ke puskesmas udah biasa mengerjakan hal seperti ini. Terima kasih, itu mungkin. Ya dokter. Baik, begitu Dokter Yulia. Jadi mungkin bisa menggunakan sumber-sumber dana yang lain ya dok ya, seperti mungkin pakai Jamkesda atau Jampersal, atau mungkin ada dana-dana dari masyarakat tabungan bersama, itu juga bisa digunakan. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Dr. Agus Rianto, saat kapan pasangan pranikah diberikan vaksinasi anti tetanus agar terhindar dari penyulit saat pos persalinan? Terima kasih. Silahkan dokter. Terima kasih Dokter Agus. Untuk calon pengantin sebaiknya kita sudah memberikan penyuntikan tetanus 2 minggu sebelum nikah ya, sehingga kita punya waktu nanti pada saat mereka sudah nikah itu kita bisa berikan TT2-nya, karena jarak TT1 dan TT2 itu 1 bulan ya. TT2 diberikan 1 bulan setelah TT1 ya. TT1-nya bisa kita awali saat 2 minggu sebelum nikah. Kemudian nanti itu TT2 bisa kita berikan pada trimester 1 ya. Kemudian TT3-nya itu kita bisa berikan 6 bulan setelah TT2 ya. Berarti dia sudah mendapatkan 3 kali suntik tetanus ya, dari pranikah sampai dia hamil. Dan ini cukup memberikan perlindungan selama 5 tahun, minimal 5 tahun. Sehingga nanti pada kehamilan berikutnya dia mencapai TT5 yang bisa memberikan perlindungan sampai 25 tahun ya. Kita harapkan dengan 2 kehamilan cukup dia bisa mendapatkan, belum lagi kalau ditambah dengan sebelum pranikah ya, pada remaja, pemberian vaksin pada remaja putri ya, vaksin tetanus pada anak usia sekolah ya. Nah itu akan lebih banyak ya kalau kita menstandarkan minimal TT5 ya, sampai 5 kali tetanus untuk vaksinasi tetanus. Mungkin itu jawaban saya. Dokter, berarti bisa dilakukan 2 minggu sebelum menikah ya dok ya, dan bisa Betul. dilakukan di puskesmas ya dok ya? Bisa di puskesmas atau fasilitas kesehatan swasta lainnya yang menyiapkan vaksinasi. Ya.
Baik, untuk pertanyaan ketiga, dokter, ini dari Bapak atau Ibu Formatiur. Dokter izin bertanya, untuk ANC dokter dengan menggunakan USG pada FKTP, diagnosis apa saja yang bisa ditegakkan? Terima kasih ya. Penggunaan USG sangat penting ya, kebijakan Kementerian Kesehatan ya. Pemeriksaan dokter itu 2 kali ya, minimal 2 kali selama kehamilan ya. Sebaiknya untuk fasilitas yang memiliki alat ultrasonografi, sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan baik pada trimester 1 maupun pada trimester 3 ya. Tergantung dari jadwal saat kita melakukan USG pada trimester 1 misalnya, kita bisa melihat ya apakah itu betul-betul janin atau dia hanya kantung saja ya, atau black ovum ya, atau kita juga nanti bisa lihat usia kehamilan ya, kehamilan kembar bisa juga dilihat udah sejak awal ya pada trimester 1 ya. Kemudian kelainan pada tumor, misalnya pada plasenta, pada rahim, ovarium, itu bisa kita deteksi. Termasuk pertumbuhan abnormal lain, atau juga pada kehamilan ektopik misalnya, kita bisa lihat ini. Atau nanti juga pada kasus-kasus keguguran ya, abortus ya. Kemudian pada trimester 2 misalnya, kita bisa juga melihat pada kembar identik ini, apakah dia kembar, identik atau tidak ya, atau ada kelainan-kelainan pada bayinya ya, Down syndrome misalnya ya, atau kelainan pada posisi plasenta ya, sejak awal kita sudah bisa atau cacat bawaan misalnya bisa kita lihat, gangguan janin terhambat ya, itu juga bisa tumbuh kembangnya bisa kita nilai di situ. Kemudian pada trimester 3 kita juga bisa melihat kesesuaian ya, posisi dan presentasinya gimana ya, kemudian kondisi cairan ketuban ya, misalnya hidroamnion atau yang lainnya ya, kemudian plasenta yang menutup jalan lahir, plasenta previa ya, sehingga kemudian juga untuk kita melihat kematangan paru ya pada persiapan induksi misalnya ya. Hal-hal itu juga bisa diagnosis, bisa kita tegakkan tergantung pada trimester berapa kita melakukan ultrasonografi ya. Nah ini pentingnya ultrasonografi ya, bukan lagi barang yang canggih yang harus kita ini sudah menjadi suatu alat deteksi ya, alat screening ya. Jadi kita hanya sekedar intip-intip lah ya, banyak juga bisa lah dilakukan ya. Jadi jangan dibuat alat ini merupakan alat yang sulit ya sebetulnya ya, pelatihan pun cukup tersedia. Dengan makin banyaknya tenaga kesehatan yang mampu melakukan screening, ingat fungsinya screening ya. Jadi selain tenaga obstetri ya, kita itu lakukan screening, hanya sifatnya screening ya, sesuai dengan standar kompetensi yang kita miliki. Tentunya kita harus mengikuti pelatihan, saya kira. Itu mungkin dari saya. Cukup banyak juga ya dokter ya sebenarnya yang bisa dilakukan saat USG di FKTP ya dokter. Iya, termasuk lagi satu Screening. lagi itu masalah stunting ya, betul bisa kita deteksi pada trimester 3, bagaimana femur length-nya ya udah bisa kita nilai ya. Betul. Itu juga karena masalah stunting sebetulnya kita bisa mulai sebelum konsepsi ya. Ya itu harus selama kehamilan ya sampai balita ya, itu yang intervensi yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi sebenarnya USG ini sebenarnya barang yang sudah bukan barang yang ini ya aneh lagi jika ada di FKTP, karena memang bisa digunakan untuk screening pada saat ibu hamil. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya mungkin hampir sama dengan sebelumnya dokter, dari dokter Herlena. Untuk USG bumil baiknya dilakukan trimester berapa? Mungkin bisa diulang sedikit dokter. Ya, sebaiknya ya sedini mungkin ya, trimester 1 udah bisa kita kerjakan ya. Tentunya ada keterbatasan kalau di trimester 1 ya yang bisa kita lihat ya, dan ini memerlukan persiapan yang baik tentunya. Apakah pemeriksaan USG nanti terlihat dengan baik atau tidak, tergantung persiapan yang dilakukan ya. Bagaimana juga ibunya juga sudah siap ya. Untuk trimester 1 misalnya ibu kita harus siapkan minum air putih dulu ya. Misalnya 1 gelas 1-2 gelas 1 jam sebelum, sehingga sebagai marker kita untuk lebih gampang nanti melihat kondisi ibu maupun janinnya ya. Kemudian upayakan juga
tidak makan dulu ya beberapa jam sebelumnya ya, sehingga akan mengganggu pandangan. Posisi ibu supine mungkin lebih baik ya untuk melihatnya. Kemudian transducer yang digunakan ya kebutuhannya sesuai kebutuhannya. Apakah kita menggunakan yang compact ya transabdominal ya, atau kita yang menggunakan yang linear untuk transvaginal. Ya itu nanti sesuai kebutuhan, mungkin nanti pada saat pelatihan USG ini mungkin akan lebih jelas dijabarkan ya. Nah itu saya kira USG sangat penting. Di luar sana USG sudah portable, bahkan memanfaatkan handphone ya sebagai ininya perutnya dihubungkan dengan handphone dan terkoneksi dengan ahli ya, dengan ahli obstetri misalnya, dan yang dilakukan oleh pasien. Di luar sana kadang-kadang pasien sudah melakukan sendiri ya. Cuman kita masih langka mungkin ya, bahkan masih bicara boleh tidak. Nah itu yang jadi sekarang ini ya, makin banyak yang mampu melakukan deteksi itu adalah makin baik menurut saya, screening juga, sehingga kita bisa menemukan sedini mungkin, dan nanti sejawat kita di lain lanjut akan kelimpahan pasien yang cukup banyak ya, karena makin banyak nanti pasien yang kita kelainan yang kita temukan sehingga inilah perlunya kolaborasi ya, hub ya, penghubung antara layanan primer dan layanan sekunder perlu diperkuat ya di era mendatang ya, saya kira itu. Iya dokter, benar sekali. Sekarang sudah banyak sekali ya alat-alat USG yang sebenarnya sudah canggih-canggih dan bisa saling terhubung antara primer dan sekunder. Ini kan juga suatu harapan baru untuk sebenarnya teman-teman yang ada di pedalaman kan, supaya lebih gampang dalam berkonsultasi. Betul. Ya, betul. Bahkan BPJS ya, ini saya ingat lagi sedang melakukan studi pembiayaan di daerah Banten ya kalau nggak salah, terkait dengan tele USG ya, bagian dari telekonsultasi, dan ini dibiayai ya. Artinya kita bisa melakukan pemeriksaan ini bisa dibiayai, termasuk nantinya yang di layanan primer maupun layanan sekunder itu mendapat porsi pembiayaan. Nah ini sangat membantu kita, jadi tidak menjadi kesulitan lagi ya. Belilah kalau bisa mampu, belilah alat USG saya kira ya. Saya bukan jualan USG, tapi pentingnya alat USG ini untuk kita melakukan screening dan deteksi secara dini. Iya benar, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Triana Febrianti. Dokter izin bertanya, untuk mendapatkan gambaran hasil USG yang baik dan valid, apakah ada syarat-syarat tertentu yang menjadi perhatian, terutama kalau ingin melakukan USG pada ibu hamil? Mungkin ya, seperti yang sebelumnya ya, itu seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau pada trimester 1 sebaiknya ibu itu minum dulu ya, supaya kandung kemihnya terisi sehingga menjadi marker kita ya. Kemudian kalau bisa jangan makan dulu ya beberapa jam sebelumnya ya, sehingga kotoran di saluran cerna itu tidak mengganggu pandangan juga ya. Dan kita harus memahami marker-markernya ya. Kemudian probe yang digunakan juga sesuai kepentingan ya, apakah transabdominal atau transvaginal ya, itu perlu kita ini. Sehingga kalau persiapannya bagus, kemudian juga SDM-nya ya, kemampuan makin jam terbangnya makin banyak, makin terampil ya menggunakan alat USG, dan makin terampil menemukan kelainan-kelainan sedini mungkin. Saya kira itu. Dan tentunya nanti dengan adanya USG, screening juga ini ya dok ya, lebih awal ditemukan juga mungkin angka kematian ibu dan bayi juga pasti akan semakin menurun ya dok ya. Betul, itu yang kita harapkan ya dari kebijakan Kementerian Kesehatan ini. Kita kan tadi saat paparan pertama saya sudah jelaskan, kita ingin menemukan AKI, AKB ya, kematian ibu maupun kematian bayi ya, sehingga dengan kita menemukan sedini mungkin kelainan-kelainan itu kita bisa tata laksana ya, dan kita bisa mengeliminasi untuk yang terlambat ya, terlambat ditemukan, terlambat dirujuk, terlambat mendapat penanganan ya. Nah ini sangat penting sekali saya kira penggunaan alat ultrasonografi di era milenial saat ini ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sharing, bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Ini kebetulan ada respon dari Dokter Yuli. Dokter, kebetulan saya bertugas di Puskesmas, sudah mengusulkan ke Jamkesda dan yang lain dokter sedang berproses. Ya semoga segera ya dokter bisa disetujui.
Betul, namun antisipasi harus disiapkan ya dengan memanfaatkan pembiayaan lain tadi ini dari keluarga ya, tabungan. Makanya bagusnya kalau kita bentuk komunitas ya, komunitas ibu hamil, pas ibu hamil, biasanya mereka punya tabungan ya. Terutama itu mereka juga ada menyiapkan tabungan untuk persiapan pembiayaan yang di luar klinis ya. Biasanya ya itu mereka sudah siapkan untuk pembiayaan filantropi yang lain. Itu banyak mungkin upaya yang harus kita lakukan. Dan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh tenaga kesehatan. Kita harus menggait sektor-sektor terkait, termasuk dari tenaga kader kesehatan ya, sebagai pendamping. Ya itu. Ya dokter, memang perlu adanya ini ya, koneksi dengan jaringan-jaringan seperti kelurahan, kecamatan, RT RW, dan juga kader-kader. Betul. Mungkin ada yang mau bertanya kembali atau ada yang ingin menyampaikan sharing-sharing mungkin pengalamannya selama melakukan antenatal care di pelayanan primer. Mungkin kalau boleh saya bertanya sedikit, dokter, ini kan kebetulan program dari pemerintah juga sebenarnya sudah sangat bagus ya, dokter ya. Namun kira-kira apa ya, dok, masalah terbesar yang menyebabkan hingga angka kematian ibu dan bayi ini masih tinggi, dokter? Ya, kematian ibu hamil kan terbanyak juga pendarahan ya, selain infeksi, kemudian eklamsi, preeklamsi. Sebetulnya masalahnya ya deteksi dini ya. Jadi klien-klien itu tidak kita temukan masalah pendarahan, penyebab sebagian besar anemia. Anemia bisa kita deteksi pada saat sebelum pranikah ya, pada saat remaja, pemberian rematri sampai tambah darah ya, pada anak-anak remaja putih yang usia sekolah ya, itu mungkin betul-betul termasuk pemeriksaan screening HB ya. Itu kalau bisa di Paskes dijadikan prosedur ya, terutama pada remaja putri ya. Kemudian juga untuk preeklamsi, eklamsi, bagaimana kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan antenatal care sesuai jadwal ya, dan perhatian dari tenaga kesehatan, tekanan darahnya, bagaimana dengan udemnya ya, pemeriksaan urinnya bagaimana ya. Kalau itu diikuti sesuai yang ada di buku KIA, ya buku KIA yang terbaru memang agak tebal ya, tapi saya kira lebih lengkap ya. Ada porsi yang dikerjakan oleh bidan, ada yang dikerjakan oleh dokter ya. Nah itu betul-betul komprehensif sekali di buku KIA yang baru ya. Ada khusus ibu dan bayi itu disatukan ya, walaupun sisinya berbalik ya, sisinya berbalikan. Nah itu kebanyakan karena deteksi yang kurang, sehingga penanganannya menjadi terlambat juga ya. Anemi kita temukan pada saat trimester 3, kadang-kadang pada saat kunjungan udah infartu ya. Nah ini yang merepotkan ya. Atau pasien itu tidak terdeteksi kalau dia sebetulnya punya riwayat untuk eklamsi, preeklamsi pada kehamilan sebelumnya ya. Bagaimana tenaga kesehatan itu memberikan layanan antenatal care yang berkualitas ya dan terpadu, itu yang paling penting ya. Jadi pemeriksaan antenatal care tidak hanya periksa tinggi fundus uteri, BJJ saja, tetapi kita melakukan screening lain termasuk vaksinasi. Saya kira itu. Baik dokter, cukup jelas sekali. Kalau boleh izin menyimpulkan ya dokter, karena maaf ini masih ada bukan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Dr. Hendrianto. Maaf, ini ada dari Dr. Andi. Berbicara tentang USG tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kompetensi. Soalnya di Indo ini kan dikit-dikit dianggap menyalahi kompetensi. Bagi kita di layanan primer, apabila mau menerbitkan hasil pemeriksaan USG, maka kompetensi yang harus kita miliki adalah diberikan di bagian mana, Dok? Terima kasih. Jadi harus dibedakan kita melakukan screening dengan kita memberikan ekspertise selayaknya seorang dokter obstetri. Ya, oleh karena itu USG yang dilakukan di layanan primer sebaiknya tidak diterbitkan dalam bentuk tertulis seperti ekspertise umumnya dokter obstetri ya.
tetapi hanya untuk kebutuhan screening. Bisa secara tertulis dalam bentuk hasil untuk dalam satu paskes ya. Artinya kita istilahnya alat intip lah, alat intip-intip ya. Dan ini tidak dikeluarkan gambarnya disertai dengan ekspertisenya, itu yang paling penting. Tapi kalau kita menyatakan, merujuk dan memberikan bahwa suspek berdasarkan hasil screening, jangan lupa tuliskan screening ya, berdasarkan hasil screening menggunakan USG dicurigai adalah hidramnion misalnya ya. Kita nggak perlu berbicara panjang lebar lagi karena bukan ranah kompetensi kita lagi ya. Nah, itu jadi kita bedakan ya, screening dengan USG digunakan untuk menegakkan diagnosis. Itu yang paling penting. Sehingga kita tidak menyalahi ranah kompetensi kita. Tapi juga jangan dijadikan hambatan ini, masalah boleh tidak ini menjadi hambatan kita untuk menemukan kasus-kasus sedini mungkin ya. Karena ini kita sudah aman dilindungi oleh Kementerian Kesehatan, kebijakan Kementerian Kesehatan untuk penggunaan alat ultrasonografi di layanan primer, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu kita ragukan lagi. Ya, sepanjang kita mengikuti kaidah-kaidah norma yang baik ya, jangan berbentuk ekspertise lengkap selain dokter estetik, itu nggak boleh ya. Saya kira itu. Ini ada respon lagi dari Dr. Andi, mungkin sudah sedikit dijawab ya Dok. Lalu bagaimana dengan hasil USG yang ditampilkan di kartu ANC? Mungkin tadi sudah sedikit dijawab oleh Dr. Hendrianto ya Dok ya. Jadi memang tidak diterbitkan hasil USG-nya, namun cukup ditulis bahwa hasil screening dicurigai adanya semisal hidramnion atau letaknya seperti posisinya. Ya, placenta previa misalnya ya. Kita nggak usah komen-komen lain, misalnya juga pada kita komenkan keadaan plasentanya seperti apa rinci, itu tidak perlu ya. Kita sebagai alat screening saja, itu cukup aman saya kira ya. Dan regulasi sudah melindungi kita ya untuk melakukan pemeriksaan screening menggunakan USG. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas sekali. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau raise hand sebelum kita mengakhiri pelatihan hari ini. Mungkin izin dokter sedikit menyimpulkan, jadi antenatal care ini merupakan screening yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga masa persalinan. Kemudian terdapat indikator penting dalam menentukan antenatal care, yaitu dengan 6 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan primer, ditentukan dengan indikator 10T, yaitu timbang berat badan, cek tekanan darah, kemudian cek status gizi, ukur tinggi puncak rahim, menemukan presentasi janin dan DJJ, screening status imunisasi tetanus, pemberian tablet FE selama 90 hari, tes lab dengan triple eliminasi, kemudian tata laksana sesuai kewenangan, dan dilakukan temu bicara atau KIE kepada ibu hamil dan keluarga. Kemudian untuk KIE sendiri, KIE yang dapat dilakukan di antenatal care yaitu KIE persiapan persalinan dan saat menghadapi komplikasi kehamilan, kemudian KIE inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, kemudian KIE KB pasca persalinan, dan KIE masalah gizi. Mungkin ini sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan di acara pelatihan hari ketiga ini. Mungkin dari Dr. Hendrianto ada closing statement atau pesan-pesan atau sedikit kata-kata penutupan terakhir. Ya, sejawat sekalian ya, seluruh tenaga kesehatan, ayo kita bahu-membahu menurunkan AKI AKB. Sudah saatnya pelayanan primer bangkit ya. Kolaborasi interprofesi sangat penting ya. Mendalami kasus secara komprehensif ya, itu juga sangat penting ya. Yang paling penting kita adalah melayani pasien-pasien ibu hamil itu layaknya kita melayani keluarga-keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin mereka juga sedang hamil. Ya, kebaikan akan berbuah kebaikan, niat baik akan menghasilkan kebaikan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, sangat lengkap dan jelas sekali.
Mungkin setelah akhir dari sesi diskusi ini, saya mengingatkan kembali untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kita share di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian sebelum diakhiri, mungkin kita bisa melakukan foto bersama dulu ya, Dok ya. Mungkin dari panitia dokumentasi, silahkan untuk memulai sesi foto bersama. Mungkin untuk para peserta bisa on cam ya. Baik dok, akan saya capture ya dok. Dari peserta boleh yang masih ingin on cam diperkenankan. Baik, saya mulai untuk foto untuk page pertama ya. 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk page yang kedua. 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk yang keempat, 1, 2, 3. Untuk bagian terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah dok. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Astri. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Atika. Baik, karena pertanyaan sudah tidak ada dan seluruh presentasi sudah disampaikan oleh Dr. Hendrianto. Terima kasih banyak dokter saya ucapkan kepada Sama-sama. Dr. Hendrianto dan kepada seluruh peserta juga atas antusiasmenya yang luar biasa pada hari ini yang bertahan hingga akhir acara ini. Semoga pelatihan hari ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta pelatihan. Mohon maaf jika ada salah-salah baik dari saya maupun panitia. Izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa pada pelatihan esok pada pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas materinya. Video yang tadi nggak jadi diputar ya dok?